Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar sahabat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa di komen, di subscribe, dan di share. Oke? Nah, kali ini kita akan mewawancarai seorang praktisi sumber daya manusia. Kita akan mempelajari bagaimana menghadapi generasi Gen Z. Ya. Oke, langsung saja kita perkenalkan. Ini adalah narasumber kita adalah Dr. DH Ismail. Beliau adalah praktisi sumber daya manusia dan juga mengajar di beberapa perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Bu Teti yang baik hatinya. Alhamdulillah ya, Pak. Oke, Pak. Sebenarnya apa sih generasi Gen Z itu, Pak? Ya, terima kasih nih. Satu tema yang sangat bagus ya, dan pertanyaan yang hebat dari seorang ibu yang pasti seorang ibu yang futuristik ini, karena membahas tentang Gen Z. Secara singkat saja, Gen Z itu adalah generasi muda ya, remaja yang kelahiran tahun 1995 ya sampai tahun 2009 ya, ada yang mengatakan tahun 1997 juga. Tapi kira-kira mereka itu saat ini usianya usia mahasiswa, dan ada juga mereka yang sudah bekerja. Nah, jumlah mereka ini besar ya. Kita bayangkan tahun 1995 di Indonesia itu demokrasi sudah berjalan ya. Makanya mereka negara generasi yang spontan ya. Karena lahir dalam situasi demokrasi sudah bagus ya. Berarti Itu yang pertama. Sebentar, yeah. yang kedua, Bu Teti, yang kedua adalah mereka generasi yang lahir dalam ketika teknologi smartphone terutama sudah pintar, sudah sangat smart gitu. Sehingga ciri mereka yang kedua inilah mereka sangat terampil dengan teknologi. Ya, mereka terampil dengan teknologi dan pintar menggunakan teknologi itu. Ya, smartphone, ponsel pintar gitu. Nah, karena itu mereka lebih percaya kepada smartphone ini gitu. Apa info-info yang ada di sana mereka percayai. Mereka minta tolong, mau belanja minta tolong lewat smart itu, mau pingin mengetahui sesuatu tinggal klik handphonenya. Ini cirinya Bu Teti yang baik hatinya. Ya, oke. Lalu sebenarnya apa yang terjadi kalau misalnya sebagai orang tua untuk menghadapi Gen Z ini gitu loh. Sebenarnya apa yang terjadi dengan anak-anak ini? Ya, Generasi ini. ya betul. Jadi orang tuanya, kalau anaknya Gen Z, biasanya orang tuanya itu adalah generasi yang kita sebut generasi generasi X atau generasi baby boomer ya. Saat itu mereka itu biasanya sangat idealis ya, sangat percaya kepada kerja keras ya, karena mereka belum mengenal teknologi saat itu. Nah, apa yang bisa dilakukan adalah, tapi mereka kuat dari segi nilai ya, orang-orang tuanya yang kuat dengan segi nilai keagamaan, interaksi sosial gitu. Jadi ada sedikit memang tanda kutip konflik ya antara generasi ini. Nah, hemat saya apa yang harus dilakukan oleh orang tua adalah harus mulai berpikir positif bahwa anak itu anugerah ya. Tidak anak anugerah karena kita lahirkan, tapi mereka anugerah karena dilahirkan di sebuah zaman di mana teknologi sedemikian maju gitu. Jadi setiap zaman ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada zamannya, maka peran orang tua adalah memahami mereka dengan tanda kutip kecanduan tersebut gitu, tetapi diisi dengan nilai-nilai tadi, diisi dengan kerja keras ya. Ya, bolehlah teknologi dipercaya, tapi jangan segalanya, karena teknologi juga dibuat oleh manusia gitu. Nah, orang tua perannya dalam konteks itu tidak berhadap-hadapan ya, tapi perannya pendampingan ya. Sebagai pendamping. Ya, sebagai pendamping mendekati anaknya, menemani mereka mengarungi samudra informasi gitu, samudra bebas nilai, kan teknologi itu bebas nilai ya. Isinya pun kita tidak tahu apa isinya gitu. Ketika anak kita misalkan membaca komik Jepang ya, jangan hanya dilihat komiknya, tapi di situ ada nilai gitu, nilai-nilai kejepangan gitu kan. Ya, kalau komiknya tentang semangat kerja keras, semangat kolaborasi, kan itu yang kita pelajari dari Jepang. Tapi kalau komiknya yang sangat menarik secara visual, tetapi kontennya berbahaya, mengajak anak kita misalkan jauh dari nilai-nilai ke Pancasila, nilai-nilai ketuhanan. Nah, di situ orang tua harus akrab dengan mereka tanpa menghakimi. Itu. Yang kedua, kalau boleh ditambahkan, anak-anak Gen Z ini percaya dengan teman-teman sebaya mereka.
lingkungannya, mungkin orang tua bisa membantu ya, mengarahkan supaya ikut memilih teman terbaik buat anak-anak mereka ya, sehingga dapat anak-anak yang visioner dari orang tua yang punya visi emas, sehingga anak-anak itu tumbuh. Nah, kalau anak yang berhasil seperti itu, mereka malah membuat aplikasi, mereka kompak bikin bisnis bersama ya. Kita lihat ya, banyak ya, saya di apa, kemarin ketika saya tampil sebagai pembicara, dibuatin saya materi oleh putra saya yang kebetulan Gen Z. Dia cerita tentang bagaimana misalkan Amar Mandili ya, dia yang sukses ya, sukses melalui Instagramnya, melalui akunnya, karena dia punya produk yang banyak itu dan follower yang banyak itu, karena dia punya follower yang banyak. Nah, maka kemudian dia membuat produk untuk melayani followersnya ya. Saya juga dikasih tahu ada namanya Mauliana ini seorang gadis 18 tahun, dia membuat masker. Maskernya tidak saja laku di Indonesia tapi sampai ke negara tetangga. Ada lagi namanya pendiri aplikasi sosial media ya, Kevin namanya. Jadi kalau mereka ketemu teman-teman sebaya yang punya jiwa kewirausahaan, mereka kemudian membangun komunitas, dan komunitasnya itu lalu kemudian saling mereka bertanggung renteng mempromosikannya, sehingga mereka punya follower dan kemudian melahirkan sebuah aplikasi. Oke. Ya, begitu pemirsa, semoga apa yang dijelaskan oleh Dr. Ismail bisa kita pahami dan memberikan kita wawasan yang untuk menghadapi perkembangan anak-anak kita. Oke Pak Ismail, semoga wawancara yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Sehat selalu, sahabat. Kita tutup wawancara ini. Apa yang mau pesan terakhir dari Pak Ismail? Silakan. Ya, pesan saya adalah kita akan segera memasuki era bonus demografi, di mana aktor utamanya adalah Gen Z dan Gen milenial. Jadi para orang tua, para pemimpin, para guru, para dosen, para tokoh masyarakat harus berkolaborasi, maju dan sukses bersama Gen Z, bersama seluruh generasi untuk membangkitkan Indonesia. Salam super. Salam super. Oke, terima kasih. Jangan lupa di komen, share, and di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.